hasil dari keringat kami, hargai dan terimalah. Itu tujuannya bisnis, bukan pendidik. Betul? Bisnis. Bu, maju ke depan, bukan di sini. Hari ini adalah 1 Agustus, hari di mana Indonesia merayakan kemerdekaannya. Merdekanya di mana? Silakan kalian menikmati hasil keringat kami. Hari ini hasilnya. Ini adalah hasil keringat kami, di mana setiap tahun kami harus berjuang mencari nafkah. Ini yang tidak bisa diwariskan kemanapun, tidak bisa dijual, tidak bisa diapa-apakan, Bapak. Ini kami menuntut negara sebenarnya, Bang, karena ini sudah kejadian bertahun-tahun. Kegiatan atau program pemerintah negara kita ini tentang sekolah negeri gratis itu ibarat kata sudah 19 tahun. Tapi sampai dengan hari ini itu semua omong kosong, omdo doang yang dilakukan oleh negara. Hari ini kami dibebankan dengan biaya-biaya buku LKS, buku paket LKS. Sedangkan di dalam aturan itu ada dana BOS yang mengalokasikan minimal itu 20% untuk pembelian buku paket buku wajib. Nah, tapi kalau misalnya buku LKS bisalah kami berjuang karena kami sebagai orang tua juga punya hak, punya tanggung jawab untuk pendidikan anak kami, tapi tidak serta-merta janji negara harus kami biarkan. Kami menuntut itu, Bang. Dan hari ini kalau memang pihak sekolah mengaku tidak salah dan mereka mengaku benar, coba buka itu anggaran-anggaran dana BOS dia keluarkan untuk apa saja. Itu yang bikin menjadi beban kami, Bang. Sedangkan kami ibu-ibu mama ini tahun ini juga banyak sekali yang sudah jadi janda, Bang. Nggak ada yang menafkahi. Harga buku semakin menggila. Dari 600.000 sampai 1.500.000 itu sudah luar biasa, Bang. Itu bisa bikin kami kasih makan kami selama 1 bulan untuk 4 orang anak. Itu, Bang. Harapannya sudah tidak ada lagi program-program manipulasi. Tidak ada lagi program-program omong kosong dari negara. Kami menagih janji negara yang mana memberikan fasilitas lengkap pendidikan kepada anak-anak kami. Contohnya adalah buku paket wajib. Seperti Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Ini emak-emak di Indonesia ngamuk, buku-buku anak di Indo harga jutaan, beda di Malaysia. Sekolahnya gratis ataupun buku-buku gratis ya. Sekolah gratis hanya omong kosong, emak-emak gelar aksi turun jalan. Pendidikan jadi ajang bisnis, harga buku sekolah jutaan. Ya ini kalau sekolahnya itu ya, setahu aku itu memang gratis guys ya. Untuk sekolah menengah SD, sekolah dasar itu gratis sampai ke SMP, sampai ke SMA kalau tidak salah aku. Tapi untuk buku-bukunya itu tetap bayar. Tapi ini bayarnya cukup mahal gitu loh. Apakah ini benar adanya? Sebab di setiap daerah mungkin berbeda juga guys ya. Harusnya tidak. Sebab di situ sudah ada undang-undangnya dan sudah ada peruntukannya untuk dana-dana BOS tadi ya, dana persekolahan ini sudah ada. Tapi apakah ini dimanipulasi ataupun tidak? Mari sama-sama kita saksikan videonya. Link ada di description untuk kalian yang mau nonton videonya langsung ya. Tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita play. itu, Bang. Dengan siapa, Bu? Mohon izin. Saya Nina Iskandar. Kebetulan di sini dipercayakan teman-teman mama untuk menjadi korlap. Pemirsa, puluhan emak-emak berunjuk rasa terkait mahalnya harga buku sekolah di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka berharap ada perhatian pemerintah, terutama bagi orang tua murid yang tidak mampu. Iya dong, berat dong ya. Apalagi jutaan. Mengenakan baju daster dan membawa barang dagangan sayur-sayuran, puluhan emak-emak ini melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dalam aksinya, massa membentangkan poster bertuliskan tuntutan dan keluhan harus membeli buku yang disediakan sekolah dengan harga yang mahal. Padahal sekolah negeri memiliki biaya sendiri untuk buku murid, terutama dana BOS bagi anak kurang mampu. Sudah 19 tahun kami menagih janji negara, yang mana negara menjanjikan sekolah negeri gratis. Sampai dengan hari ini gratisnya di mana? Ada tetap pungutan biaya pendaftaran, ada di setiap sekolah, ada walaupun tidak semua sekolah. Sampai dengan hari ini banyak sekali mama yang merintis gara-gara kepusingan cari buku wajib yang benar-benar harganya di luar nurul. Dalam unjuk rasa tersebut, massa juga menduga ada praktik pungutan liar di sejumlah sekolah. Ada pungutan liar. Para ibu berharap adanya transparansi dana BOS kepada wali murid. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.
Jadi ini daripada Kalimantan guys ya, emak-emak yang di sana itu bilangnya sekolah gratis tapi mana buktinya gitu. Tapi untuk sekolah aku rasa itu free ya. Cuma ini masalah di bukunya ini guys ya. Tapi diperjualbelikan yang begitu signifikan, harganya cukup mahal gitu. Jadi emak-emak ini merasa gak mampu dan protes ya. Sebab ada dana BOS yang dimana itu dana itu untuk pelajar-pelajar ataupun anak sekolah yang kurang mampu itu ada dananya loh. Itu sumbangan dari pemerintah juga ya. Tapi ini bukunya itu terlampau mahal, jadi mereka merasa tidak mampu untuk membelinya guys. Langsung demo ya. Emak-emak di Samarinda menggelar demo di kantor Gubernur Kalimantan Timur ya, terkait polemik penjualan buku di sekolah. Dan ada katanya ada pungutan liar pula tuh. Waduh, bahaya, ini harus disidak ya. Jadi pemerintah harus sidak sekolah tersebut seperti apa guys. Gila Pak, gurunya gila, akhirnya cuma dapat buku paket, disuruh beli LKS, masuk ke sekolah. Ini kejadian Pak, nggak 1, 2, 3. Kalau saya kasihkan bukti, saya sudah siapkan ini Pak, semua curhatan para wali murid. Guru datang, kerjakan halaman sekian, pulang. Karena apa? Gurunya juga pusing Pak. Kita sempat ajak ketemu para guru-guru, kita ajak debat, ayo kita kaji sama-sama ini pelajaran. Tiba-tiba bikinkan PR, buku paket nggak ada. Nggak dipaksa Bu, tapi belajarnya gimana? Kau kasih PR. Kok suruh kita ngarang di situ? Kan gitu Pak. Akhirnya kami berantem dengan guru. Padahal kita memperjuangkan juga haknya guru. Kita tahu kondisi guru-guru kita, gajinya tidak seberapa Pak. Tuntutannya ngurusin puluhan anak. Kita tahu tanggung jawab beliau berat juga. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, kita juga nggak mau diam Pak. Kita yang disandera. Kita mau sama-sama kita tersandra, ayo para guru. Dan seperti itu Pak. Tanggung jawab dinas kota khususnya Pak ya, yang karena deket nih Pak di kota Samarinda. Dinas setiap hari Senin sudah menyampaikan kepada seluruh kepala sekolahnya. Sering ngundang, kami juga sudah pernah dikasih ketemu dengan kepala sekolah. Ditegur doang Pak. Ujung-ujungnya tiap tahun ini berulang Pak. Media juga tiap tahun memberitakan, nggak ada kapok-kapoknya. Masih sekolah yang sama. Saya ingat sekali tahun lalu Pak, ada 12 sekolah yang berulah. Satu sekolah berhasil untuk mengevaluasi dirinya. Tidak ada jual beli buku, tidak ada ini. Kalau seragam itu alhamdulillah bisa dicicil sama mereka. Karena memang dia buka itu dana bosnya. Ada juga Pak, dana bos digunakan yang enggak. Jalan-jalan guru berangkat ke Jogja. Katanya BIMTEK. Itu yang bikin kita, kenapa enggak diprioritaskan ini buku paket? BIMTEK ngapain? Dapatnya oleh-oleh aja Pak. Sisanya nggak ada. Dan yang terakhir itu Pak, mengenai tentang kinerja teman-teman profesi guru di sekolah, tolonglah Pak, diberikan betul-betul mereka pemahaman pendidikan yang pantas menghadapi wali murid yang kritis, bukan untuk diintimidasi. Ketika satu orang diintimidasi, mereka punya banyak teman Pak. Salah satunya adalah kami yang ada di sini. Bapak di sini cuma wilayah Samarinda Pak, tapi semua grup kami itu penuh dengan warga-warga di luar daripada kota Samarinda yang melakukan hal yang yang menuntut hal yang sama, kecuali Kutai Kartanegara. Ini bukan kaleng-kaleng emak-emak ini guys ya. Ada aja masalah guys ya. Sebenarnya ada 2 minggu yang lalu untuk gerakan ini, karena ada kejadian yang luar biasa yang terjadi sama kawan kami seperti itu, yang mana mereka dia ini ada tidak 1-2 orang aja ya, ada beberapa orang berbeda lokasi, zona wilayah sekolah berbeda, akhirnya melaporkan dan viral di media sosial. Kita coba akomodir, kita sama-sama satukan suara, akhirnya terjadilah aksi demonstrasi ini. Kenapa? Karena memang tindakan-tindakan para guru yang ada hari ini itu nggak pernah tidak pernah mengedepankan mediasi. Tidak pernah. Mereka datang meminta wali muridnya datang yang mengkritisi masalah kebijakan buku beli buku itu, malah mereka intervensi. Mereka intimidasi. Ada Bu, intervensi ada Bu? Ada banget itu Bang. Di mana Bu intervensinya Bu? Di beberapa sekolah, pokoknya ada 4 yang viral. Siapa Bu yang Ibu tangkap dari laporan? Mereka diintervensi, contoh misalnya jangan jangan lagi kamu viralkan, kalau enggak nanti anakmu nggak bisa dapat nilai. Yang seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sampai viral. Kalau sampai viral kamu
keluar aja dari sekolah ini, pindah sekolah aja. Kalau nggak mau seperti ini, pindah sekolah aja. Yang seperti itu. Dan lucunya juga ada juga kejadian anaknya yang dibully. Anaknya datang nangis-nangis ke mamanya, mamanya ngamuk di sekolah. Ini kita nggak mau lagi terjadi, dan ini terjadi tiap tahun, kawan. Ini terjadi tiap tahun. Jadi akhirnya hari ini kita sepakati udah, mudah-mudahan dari aksi ini tahun terakhir yang akan terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Baik, hari ini kita terima audiensi dari orang tua murid ya, beberapa perwakilan. Gurunya mungkin Jadi ya. ada beberapa aduan yang disampaikan ke kita terkait pungutan atau kewajiban untuk membeli seragam dan buku. Yang mana Perda Kaltim telah mengatur tahun nomor 16 tahun 2016 tentang pendidikan, pasal 55 tentang larangan. Itu telah membunyikan bahwa larangan untuk menjual seragam, buku, LKS dan segala macam. Dan hal ini nanti mungkin kita akan evaluasi lebih lanjut. Itu jika memang terdapat sekolah yang telah melakukan itu, nanti kita akan lakukan pembinaan lebih lanjut. Oke guys ya, kalau sudah ada intimidasi, intervensi macam itu juga sudah bahaya banget gitu ya guys ya. Bahkan untuk ibu-ibu ini diteror gitu ya guys ya. Dia bilang kalau kalian viralkan, anak kalian tidak akan mempunyai nilai. Dan kalau kalian viralkan, anak Anda akan kok masih ada hal seperti itu guys ya di bumi Indonesia ini khususnya di Kalimantan Timur tadi guys ya. Semoga aja ini tidak ada lagi setelah adanya berita yang viral kayak gini ya, yang guru yang bertindak seperti itu, harapannya ditindaklanjuti ya. Dan ini tuh hal yang sangat buruk gitu loh guys ya, hal yang sangat buruk, dan ini bisa menjadi salah satu kena mental gitu ya para anak-anak ini, yang dimana ini emak-emak bersuara tapi anak-anaknya malah ada yang dibully dan lain sebagainya. Itu kan bahaya banget gitu loh. Jadi semoga aja pemerintah langsung datang ke lokasi dan mediasi sama guru dan juga sama emak-emak yang mewakili salah satu lah ya, jangan emak-emak semua. Kalau emak-emak semua berabe nanti guys ya, bisa berantem macam-macam guys. Jadi emak-emak ini langsung mediasi di situ dan ada bukti-bukti kalau memang itu ada intervensi ataupun intimidasi, boleh langsung diselesaikan di meja itu gitu loh guys ya. Yang memang benar guru itu melakukan itu ya harus ditindaklanjuti gitu ya, agar memberikan efek jerah. Sebab emak-emak ini bilang bertahun-tahun hal ini tuh terjadi. Jadi ngeri banget ya guys ya. Kalau di Malaysia macam mana guys? Apakah ada hal seperti itu? Kita coba intip di sini komenannya ya guys ya. Apakah ada bukti-bukti lagi? Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya. Mana Kokori? Dia bilang Indonesia maju kok jadi gini. Para emak-emak bisa minta bantuan sama Kokori. Ada aja nama Kokori ini di sini guys ya. Nih Kokori banyak nih. Apa yang saya suka sama orang-orang Indonesia ini adalah mereka jago bener dalam berbahasa dan pidato seperti Ibu Nis. Begitu luar biasa sekali pidatonya. Buat pemerintah Indonesia, jangan sia-siakan kehebatan anak bangsamu ini. Ya, aku akui mak-mak ini mempunyai kata-kata yang bagus, cerdas juga gitu guys ya, dan dia menjadi wakil para emak-emak. Sebab kalau kita nampak dia berani banget untuk menyuarakan. Sebab kalau berani seperti ini tuh bahaya juga ya untuk diri sendiri guys ya. Tapi demi keadilan saya sokong and salut luar biasa emak-emak ini guys ya. Jadi semoga aja tidak ada terjadi di tempat lain ya. Sebab kalau tempat lain terjadi bahaya banget. Jangan marah-marah mbak, pemerintah sudah pasti mau membantu. Tapi gimana uang negara yang sudah habis diguna untuk bayar hutang kereta cepat IKN. Aduh, pasti ada anggaran lah ya. Sebab negara ini besar guys ya, pasti ada anggarannya. Sekolah di Malaysia buku teks setiap subjek gratis. Nah ini kita ada bukti di sini ya. Yang dibeli cuma buku kerja alias buku untuk anak-anak menulis. Nah ini harus diterapkan di Indonesia guys ya. Jadi ini harus diterapkan di Indonesia. Yang dibeli cuma buku-buku kerja alias buku anak untuk menulis kerja sekolah mereka. Jadi buku putih yang kosong itu ya yang harus dibeli. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan masuk persekolahan. Jadi awal masuk itu dapat bantuan uang lagi. Respect ya. Setiap bermulanya tahun persekolahan baru naik kelas sebanyak $150 ya itu guys ya, kepada setiap orang anak. Nah ini guys ya, begitu sejahteranya. Jadi dibandingkan ini, waduh, sebab di Indonesia ada juga nih bantuan, tapi untuk yang kurang mampu ya. Tapi kalau di Malaysia setiap kenaikan kelas itu ada bantuan. Itu merata di setiap sekolah kebangsaan lah ya, setiap
kalau di Indonesia sekolah negeri. Jadi kalau di Malaysia sekolah kebangsaan itu pasti mendapatkan bantuan ini. Salut dong ya, respect banget. Aduh, jadi semoga aja bisa belajar ya, sebab Malaysia ini bisa memberikan prioritas kepada anak-anak di Malaysia gitu loh guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa, silahkan tinggalkan komenan terbaik Anda. Komen yang positif aja ya, jangan komen negatif. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye. Semoga aja hal ini tidak terjadi di tempat lain guys ya.